Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berkah ini kembali kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, diberikan nikmat yang sangat luar biasa di mana kita bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia. Kemudian kita duduk sejenak dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan bisa membuat kita selalu mudah di dalam melakukan kebaikan dan terang di dalam jalan menujunya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Masih bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li sama'ati Syekh bin Baz rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Melanjutkan pembahasan tentang pelajaran yang ke-17, yaitu peringatan dari perbuatan syirik dan perbuatan maksiat, di mana Syekh bin Baz menukil di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali dengan menyebutkan as-sab'al mubiqat wal muhlikat wa hiya asyirku billah. Ada 7 hal yang akan membinasakan kita, yang akan menghancurkan kita, yaitu yang pertama asyirku billahi azza wa jal, mensyirikkan Allah dalam ibadah kita kepadanya. Ini sudah kita bahas beberapa dalil, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, serta hukum daripada syirik tersebut dan bagaimana bahaya kesyirikan dalam kehidupan kita. Pagi ini kita lanjutkan 7 hal yang membinasakan itu. Yang kedua adalah as-sihir. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, bahwa as-sihir wa huwa uqad wa ruqa wa kalam yatakallamu bihi aw yaktubuhu aw yu'mal syai'an yu'athir fi badanil mashhur aw qalbu aw aqlu aw ghairu mubasharatan lahu. Bahwa ada semacam uqad, ya, ikatan, kemudian mantra-mantra ataupun ucapan-ucapan yang diucapkan ataupun yang ditulis atau yang diamalkan, dan itu berpengaruh pada fisik orang yang dimaksud, yang ingin disihir, ya, atau berpengaruh pada hati orang tersebut atau akalnya. Dan ini dilakukan oleh seseorang tanpa tidak secara langsung, ya, bisa menggunakan perantara atau sesuatu yang bisa menjadi wasilah untuk dilakukannya. Maka banyak orang melakukan sihir berbagai macam bentuk, ada yang melakukan pakai boneka dan seterusnya. Itu dilakukan dengan mantra-mantra itu. Nah, sihir dalam Islam haqiqah, artinya itu bukan khayalan. Ahlus sunnati wal jamaah mengatakan bahwa sihir itu adalah haqiqah, la khayalalah. Sebagaimana yang diyakini oleh ahlul mu'tazilah, kaum mu'tazilah, itu menyebutkan bahwa sebenarnya sihir itu adalah menurut mereka itu bukan hakikat tapi khayalan. Namun Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan bukan khayalan, tapi sesungguhnya dia adalah benar-benar terjadi pada kita, dan itu hakikat yang tak boleh kita ingkari, karena hal ini berpengaruh langsung pada orang yang dimaksud yang akan disihir. Hukum secara umum adalah haram, baik itu mempelajarinya atau mengajarkannya atau
melakukannya, melatih untuk perbuatan ini diharamkan dalam agama kita. Dan jenisnya sangat banyak. Jenisnya sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan dan sebagai dalil daripada haramnya as-sihir ini dalam surah Al-Baqarah 102, di mana Nabi Sulaiman, Allah menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Inilah hakikatnya. Yang kemudian haddus sahir. Apa hukuman orang yang melakukan sihir dalam Islam? Darabahu bis-saif. Dia harus dipenggal lehernya. Dia harus diselesaikan dengan pedang. Kama warada dzalika an thalathati minas sahaba radhiyallahu taala anhum wa la yajuzu adh-dhahabu ila as-sahra aw al-kahana aw al-arrafin wa tasdiqhum. Tidak boleh kita pergi bertanya, membenarkan ya kepada tukang sihir, para dukun, kemudian ya orang-orang yang pintar. Kalau bahasa hari ini orang pintar ya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang pendusta dan membenarkan apa yang mereka katakan. Hal ini ikhwatul iman adalah kelemahan dari sisi akidah. Orang bisa datang ke dukun, orang datang ke tukang sihir, dan orang-orang yang merasa tahu tentang hal gaib, itu sesungguhnya lemahnya dari sisi akidah kita. Akibat dari kelemahan akidah itulah kita bisa mempercayainya. Kalau orang yang kokoh akidahnya tidak akan mungkin. Dia hanya tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang an-nafi' wa ad-dar. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mendatangkan manfaat, dan dia pula lah yang bisa memberikan sesuatu yang mudarat. Kalaupun Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan, maka dialah yang akan memberikan. Ikhwatul iman. Maka hukum di dalam Islam, sihir itu diharamkan dan tidak boleh bagi kita untuk mempelajarinya, mengajarinya, dan melatih diri untuk itu. Serta kita tidak boleh datang kepada mereka yang minta tolong kepada mereka. Ini diharamkan dalam Islam. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis rawahu Ahmad Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau, thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Ada 3 kelompok orang yang tidak masuk surga. Siapa mereka ini? Mudminil khamr. Orang yang gandrung, yang candu dengan khamar. Ya, minum-minum hariannya adalah khamar. Ya, tidak ada yang diteguk kecuali khamar. Mudmin khamar. Orang yang candu dengan khamar. Wa qati'atir rahim. Orang-orang yang selalu memutuskan rahim. Yang mudah sekali untuk tidak bersapa tegur, tidak untuk datang silaturahim. Sedikit masalah langsung putus. Orang begini ini tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian wa musaddiq bis-sihr, dan orang-orang yang benarkan ya sihir. Nah, ikhwatul iman, ini ada orang yang jalan pintas untuk mendapatkan ya kebaikan bagi dirinya dan kemudaratan bagi orang lain. Ya. Maka mudarat di antara kemudaratan yang diberikan oleh sihir itu banyak sekali. Ada orang yang memisahkan antara hubungan suami istri. Banyak orang yang menginginkan karena hasad di hatinya, maka dia mencoba untuk memisahkan dia dengan pasangan. Ini tidak dibenarkan. Atau ada orang yang dengan sihir itu ingin dibunuh orang itu. Atau dengan sihir itu ada orang menginginkan orang itu lumpuh dan sakit. Dan ini semua adalah kemudaratan, kerusakan. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam tidak mengenal yang namanya seperti ini. Agama Islam agama rahmah, agama kasih sayang, agama yang penuh dengan cinta kasih, agama yang penuh dengan at-talatuf wat-tarahum bainahum, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan ya, kelemah lembutan, penuh dengan kebaikan. Ya, umat ini dibangun di atas kebaikan yang sangat banyak, bukan dibangun di atas kebencian, bukan dibangun di atas hasad, bukan dibangun di atas keburukan,
tapi dibangun di atas iman kepada Allah Azza wa Jal, dibangun di atas iman kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, dan akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan, akmul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Mukmin yang baik, yang sempurna iman itu mukmin yang baik akhlaknya. Makanya kita sebagai guru, sentuhan iman itu adalah sentuhan akhlak sesungguhnya. Ya. Bagaimana seorang guru menanamkan keimanan, menggemburkan keimanan pada diri santri-santrinya adalah dengan sentuhan akhlak. Sulit bagi seorang guru untuk menggemburkan iman santrinya, sementara gurunya tidak menjadi qudwah hasanah, tidak menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Maka sesungguhnya sentuhan iman itu adalah melalui sentuhan akhlak. Karena puncak dari kesempurnaan iman itu ada pada akhlak seorang mukmin. Makanya kita kalau sudah ngaji, sudah belajar banyak kitab ditamatkan, banyak guru yang sudah kita datangi, banyak majelis yang sudah kita hadiri, maka sepatutnya lisan kita semakin lembut, akhlak kita semakin mulia, ya. Kemudian kita bermuamalah dengan orang semakin baik. Bukan sebaliknya, saking banyak ngaji, semakin tidak ada kawannya. Ini kebalik ini. Semakin banyak majelis yang ia datangi, semakin banyak orang yang tersakiti. Ini bukan cerminan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, bahwa sentuhan untuk akhlak sekali lagi adalah sentuhan iman adalah melalui akhlak seorang pendidik kepada muridnya. Maka wala yajuzu faqas sihir bis-sihir, artinya tidak boleh kita membalas sihir dengan sihir, tetapi kita harus bersegera meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana sihir itu sendiri. Faqala hiya min amali syaitan, dan sihir itu adalah bagian dari perbuatan syaitan yang mesti kita hindari. Tidak boleh dibalas dengan sihir. Maka itu ikhwatul iman, kita sebagai seorang yang beriman Azza wa Jalla, beriman kepada Allah, maka melazimkan doa, melazimkan zikir, meminta kepada Allah setiap pagi dan petang kita, dan setiap tempat, setiap keadaan ada zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul iman, mari kita lihat dalam kehidupan kita, orang-orang yang selalu memagar dirinya dengan zikir dan doa, Allah akan jaga, Allah akan lindungi dari segala bentuk keburukan, Allah selamatkan dari segala bentuk hal yang bisa membinasakan dia. Silakan antum baca kitab Al-Wabilus Thayyib, bicara tentang keutamaan zikir. Di situ banyak sekali disebutkan oleh Ibnul Qayyim tentang keutamaan zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi-pagi anak kita sebelum berangkat ke sekolah, kita minta kepada Allah perlindungan, sebagaimana Nabi SAW meminta kepada Allah untuk cucunya Hasan dan Husain. Para guru juga demikian, yang berangkat berdoa, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan doakan anak-anak kita, santri-santri kita, dan minta kepada Allah perlindungan agar Allah jaga mereka. Yang namanya anak-anak kita tidak tahu, bermain, itu dunia mereka dan itu kesenangannya. Tapi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ada kekuatan kita Allah Azza wa Jalla yang akan menjaga itu semua, yang akan melindungi dari segala bentuk keburukan yang akan menimpa diri dan keluarga kita serta anak-anak kita. Inilah yang kedua, yaitu sihir, yang ini adalah diharamkan dan merupakan hal yang menghancurkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ikhwatul iman, adalah qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Bahwa jiwa manusia ini mahal dalam Islam, bukan hal yang ringan. Kalau ada orang yang memudah-mudahkan untuk membunuh manusia, dan ini adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan perkara manusia yang ringan, nyawa manusia bukan. Makanya di dalam Islam Allah Azza wa Jalla mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama
qatalan nasa jami'a. Orang-orang yang masuk kepada jamaah yang selalu mudah untuk membom orang, takfiri, ya, kemudian menghancurkan banyak manusia, gedung. Ini bukan dari Islam, ya kawan. Ini bukan dari perbuatan. Ini bukan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Mudah untuk melayangkan, menghabiskan nyawa manusia. Ya, pelaku bom, kemudian orang-orang yang membunuh banyak orang, bukan dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Karena ini bukanlah perbuatan yang terpuji dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu orang yang dibunuh itu sama seperti membunuh banyak orang. Wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Bayangkan, yang membunuh satu nyawa manusia dengan sengaja, balasan di sisi Allah apa? Jahannam dan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Kemurkaan Allah sesuatu yang dihindari oleh seorang beriman. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Bayangkan, terlaknat orang yang membunuh orang itu. Wa adda lahu adaban azima. Allah siapkan baginya azab yang agung, yang besar. Lalu dari mana jihadnya? Lalu dari mana jihadnya? Menghabiskan nyawa manusia, menghabiskan, ya, kehidupan manusia. Dari mana jihadnya? Tentu ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mudah untuk membunuh orang. Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul." Di mana tempatnya? Finnar. Ada orang yang bawa pedang, yang satu juga bawa pedang, sudah berkelahi berdua. Jangan dikira yang menang itu ia masuk neraka, bahkan yang terbunuh pun, yang kalah masuk neraka. Di mana keuntungan? Di mana kemenangan? Finnar, kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Ini adalah tempat yang paling buruk. Kila ya Rasulullah, ini para sahabat pun ingin bertanya, hadzal qatil fama balul maktul. Bagaimana kondisi yang terbunuh? Kalau yang menang oke lah, gitu kan? Yang membunuh iya. Tapi bagaimana yang terbunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Inilah alasannya, karena dia ingin juga membunuhnya, tapi kurang hebat, kalah dia. Akhirnya dia juga semangat. Ini berbeda kondisi ketika kita membela diri, ya. Berbeda kondisi di saat kita membela kehormatan kita, membela harta kita, membela kesucian kita, ya, jiwa kita. Ada orang yang menyerang, wajib kita untuk ad-difa, membela diri. Ini berbeda konteks hadis ini dengan orang yang ingin memang, ya, ingin saling membunuh, maka ini berbeda. Yang kalah dan yang menang di neraka. Tapi ada orang yang saat dia diserang tanpa ada apa-apa, tanpa ada kesalahan pribadi, ya, kemudian dia ingin dibunuh, dirampas hartanya, ya, dihilangkan kesuciannya, direnggut kesuciannya, maka wajib bagi setiap mukmin ad-difa' ala nafsi, membela dirinya, membela hartanya, menjaga kesuciannya. Kalau Anda menang, alhamdulillah. Tapi kalau Anda menjadi orang yang di saat itu terzalimi, maka di saat itu Anda termasuk orang-orang yang insya Allah meninggal dalam membela kehormatannya, hartanya, dan dirinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yazalul abdu fi fushatin min dini ma lam yusibhu daman harama. Kita ini akan senantiasa berada pada agama yang sangat lapang, pada agama yang sangat baik ini, ya, selama orang tidak menumpahkan darah, gitu kan? Bukan hal yang ringan dalam Islam untuk menumpahkan darah saudaranya, ya, untuk menghilangkan nyawa saudaranya, bukan. Ikhwatul iman, di antara maqasid yang dicapai dalam Islam itu adalah menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga kehormatan. Ini yang harus kita saling junjung di antara kita. Kita duduk saling menasihati, saling memberikan. Ini dalam rangka menjaga yang 5 itu. Ya, tidak ada orang yang semena-mena kepada saudaranya. Tidak ada orang yang mudah untuk melecehkan saudaranya. Tidak.
Karena hakikat kemuliaan kita di sisi Allah bukan pada yang nampak ini, yang selalu kita banggakan ini, harta, anak, keturunan, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita berusaha menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang mulia di sisinya, dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan yang ibaratnya kata para ulama, ya banyak ta'rif, ya definisi yang mereka sebutkan, ya masing-masingnya memiliki kesamaan-kesamaan. Tapi beginilah ketakwaan itu bagi mereka, memiliki kekuatan, ya melahirkan amal ketika bertakwa kepada Allah, dan itu yang dirasakan oleh mereka sehingga bisa mendefinisikan. Ada yang satu mengatakan ibarat orang yang sedang berjalan di sebuah jalan yang di situ ada duri, ada ranjau, dia berjalan dengan hati-hati, ya sehingga tidak kena oleh duri dan ranjau itu. Begitulah takwa. Orang berjalan dalam hidup ini menuju Allah, berusaha menghindari apa yang diharamkan Allah, apa yang dilarang Allah, sehingga dia selamat sampai kepadanya. Itulah takwa. Ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, tentang takwa sendiri, beliau mengatakan laisa bisyamin nahari wala biqiyamil lail. Bukanlah hanya sekadar kita puasa di siang hari atau malam penuh dengan qiyam atau menggabungkan keduanya. Tapi hakikat takwa kata beliau ada tarku ma harramallah. Ya, meninggalkan apa yang dilarang Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan apa yang diperintahkan. Hakikat itulah yang harus ada dalam diri kita. Ikhwatal iman. Maka ya, jiwa seorang yang beriman kepada Allah bukanlah perkara yang ringan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan itu sangat terlarang dan sangat terlarang dalam agama kita. Maka tanamkan ini kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita agar mereka memahami hal yang sangat luar biasa ini. Dan kecuali orang-orang yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang dikatakan bahwa orang-orang yang dikisas itu bagaimana hukumnya? Ya, karena itu adalah bagian dari syariat, karena dia telah membunuh jiwa. Maka an-nafsu bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal udhuna bil udhun. Begitulah Islam menjaga. Dan alhamdulillah kita merasakan nikmat negara yang mempraktekkan tatbik syariat itu sendiri. Contoh negara Arab Saudi sendiri, ya, itu kita merasakan betapa amannya. Ya, kita bawa uang, ya, di tengah malam pun, atau mungkin kekhawatiran itu ada mungkin, tapi itu sangat sedikit. Akan sangat berbeda dengan di tempat kita, di negeri kita ini, ya, karena kondisi yang sangat berbeda jauh. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, ketika kami menimba ilmu di Madinah, itu saya pernah melihat sampai 3 kali qisas itu. Nah, itu memang diumumkan di koran, di televisi, di radio, sehingga orang bisa ngambil ibrah, ngambil pelajaran dari peristiwa itu sendiri. Orang melihat, ya, di saat ada orang yang dibunuh, maka dia merasa kalau itu dilakukan, maka dia juga akan menimpa hal yang sama dengan apa yang ditimpa oleh saudaranya. Itu akan mengambil pelajaran, dan dia akan berusaha untuk menjaga dirinya. Di sana ada yang berkelahi, ada, ya, tapi begitulah. Kelahinya paling hidung ketemu hidungnya semuanya. Paling dorong dengan hidung. Paling begitu. Nggak sampai ada orang yang mengintai asah pisau. Nah. Karena itu bukan hal yang biasa. Dan itulah ketika syariat Islam ditegakkan satu persatu, itu akan menghadirkan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua. Allah jaga kita dari segala sifat buruk manusia, dan Allah jaga kita dari segala kerakusan dan kebencian manusia terhadap kita. Dan semoga Allah jaga kita dan anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan yang menghancurkan dan membinasakan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.